Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok perpajakan. Jadi kami akan membahas tentang PPh pasal 4 ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Bunga Hariri dengan NIM 5031933. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Firani, NIM 5031942. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Harti, NIM 5031954. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Harti, NIM 5031954. Di sini kami akan membahas tentang PPh pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 atau sering disebut dengan PPh final adalah pajak penghasilan yang dikenakan wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. 2. Ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Jika itu adalah transaksi atas perusahaan atau individu, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ditanggung penerima penghasilan yang dalam hal ini adalah perusahaan. Lain halnya jika perusahaan transaksi yang melibatkan dua perusahaan. Yang pertama, pembayar atau perusahaan yang satu diharuskan untuk mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, sementara penerima atau perusahaan lainnya bebas dari kewajiban pasal 4 ayat 2 berdasarkan ketentuannya. Penghasilan terdiri dari penghasilan sebagai objek pajak dan penghasilan yang bukan objek pajak. Ada dua cara yang digunakan untuk pengenaan PPh atas penghasilan yang sebagai objek pajak. Yang pertama yaitu PPh secara umum dikenakan dengan tarif umum atau tarif pasal 17 dan pengenaannya tersebut dimasukkan dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Sementara yang kedua adalah dikenakan PPh yang bersifat final. PPh yang bersifat final ini berarti PPh yang diterima ataupun yang diperoleh akan dikenakan PPh dalam tarif tertentu. PPh yang dikenakan ini baik itu yang dipotong pihak lain maupun yang sudah disetor sendiri bukanlah pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan. Berdasarkan hal tersebut, penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak akan dihitung PPh-nya pada SPT lagi untuk dikenakan tarif umum bersamaan dengan penghasilan lainnya. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam tarif PPh pasal 4 ayat 21. Tarif PPh pasal 4 ayat 21 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya. Sebagai contoh, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, wira swasta atau penghasilan online dengan omset kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omset penjualan dalam 1 bulan. Tarif tersebut sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pada akhir Maret setiap tahunnya, wajib pajak orang pribadi harus melaporkan PPh final yang didapatkannya dan memasukkannya dalam lampiran surat pemberitahuan tahunan. Sedangkan wajib pajak badan harus melampirkan pembayaran dan pelaporan pajak finalnya pada surat pemberitahuan tahunan badan yang dilaporkan pada akhir April setiap tahunnya. Berikut ini macam-macam objek pajak dengan tarifnya masing-masing yang telah diatur pemerintah. 1. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0 sampai 20%. Tarif ini merupakan bunga dari kewajiban. 2. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1%. Tarif pajak sebesar 0,1% ini dikenakan pada transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995. 3. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%. Tarif pajak ini untuk transaksi penjualan saham pendiri sebesar 0,5% dan saham bukan pendiri sebesar 0,1%.
Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 serta turunnya Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 282-KMK.04-1997 SE-15 per PJ.42/1997 dan SE-06-PJ.4/1997. 4. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 2-6%. Tarif pajak ini untuk jasa konstruksi. 5. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 5 sebesar 2,5%. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 2,5% ini untuk transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa sebagaimana telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009. 6. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 5%. Tarif sebesar ini dikenakan pada pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Dalam hal ini termasuk usaha real estate, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. 7. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 10%. Besar tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini dikenakan pada bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-masing sebagaimana telah diatur pada Pasal 17 Ayat 7 serta turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 10% ini juga diperuntukkan pada dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi di dalam negeri seperti diatur dalam Pasal 17 Ayat 2C. Tarif pajak 10% ini untuk sewa atas tanah dan bangunan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan juga turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. 8. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 20%. Tarif ini untuk bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, sertifikat Bank Indonesia SBI, dan diskon jasa giro sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000, serta turunnya Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 51-KMK.04/2001. 9. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 25%. Tarif ini diberlakukan pada hadiah, lotre, atau undian seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000. Objek PPh, objek pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada penghasilan atau pendapatan tertentu yang diantaranya berupa A. Bunga deposito atau obligasi. Objek PPh 4 Ayat 2 seperti penghasilan dari bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya. B. Hadiah. Objek PPh final 4 Ayat 2 berikutnya adalah penghasilan dari hadiah seperti menang lotre atau undian. C. Transaksi saham atau surat berharga. Berikut objek PPh 4 Ayat 2 adalah penghasilan dari transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. D. Pengalihan aset atau sewa tanah atau bangunan. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 selanjutnya adalah penghasilan dari transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah, dana, atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati. Kemudian, objek PPh 4 Ayat 2 dari sewa tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, kondominium, gedung, perkantoran, pertokoan, gedung, pertemuan termasuk bagian rumah kantor, toko, rumah toko, gedung, bangunan industri. Selain itu, objek PPh
Final 4 ayat 2 juga untuk usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan penghasilan dari perencanaan atau pengawasan konstruksi. Pendapatan lainnya, penghasilan yang juga sebagai objek pajak penghasilan final 4 ayat 2 adalah pendapatan lainnya yang spesifik seperti diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk menjadi perhatian, ketika PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan individu, di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini. Adapun dalam kasus transaksi yang terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, bukan menerima penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Bungariri dengan NIM 5311933 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu contoh perhitungan PPh pasal 4 ayat 2. Berikut ini contoh kasus untuk perhitungan pajak penghasilan pada pasal 4 ayat 2. Contohnya yaitu pemerintah DKI Jakarta bersiap melakukan pembangunan sebuah jembatan. Pemenang tender yang sudah ditentukan oleh PT AA contohnya, yang juga berfungsi sebagai pelaksana konstruksi. PT AAA merupakan perusahaan konstruksi yang mempunyai klasifikasi dalam usaha kelas menengah. Sedangkan Bapak Kelik yaitu PKP yang bertindak sebagai perencana konstruksi dan konsultan sipil yang mempunyai sertifikasi dalam perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai kontrak proyek pembangunan jembatan ini sebesar 5 miliar, tidak termasuk PPN. Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan pembangunan yang dilaporkan. Pada tanggal 31 Januari 2021 dilakukan pembayaran tahap 1, yaitu tahap awal kepada PT AA sebesar rupiah 1,750 M. Pembayaran dilakukan dengan nomor faktur pajak yaitu 010.0015.00000830 tertanggal 1 Desember 2020. Pembayaran tahap 2 dilakukan pada Bapak Kelik pada 5 Juli 2021 sebesar 65 juta. Pembayaran dilakukan atas nomor seri faktur pajak 010.015.00000950 tertanggal 30 Juni 2021. Nah, berdasarkan data di atas, maka kewajiban pajak yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pemotongan atau pemungutan PPh. Bendara Inspektorat Provinsi akan memotong PPh 4 ayat 2 ini atas jasa konstruksi, yaitu 1. Pembayaran tahap awal PT AA dibayar pada 31 Januari 2021. Perhitungannya yaitu rupiah 1,750 M ini dikali 3%, ya, dengan akan mendapatkan hasil rupiah 52.500.000. Yang kedua, pembayaran tahap 2 kepada Bapak Kelik pada 5 Juli 2021 sebesar 65 juta dikali 4% sama dengan hasilnya 2.600.000. Yang kedua ada pemungutan PPN. Bendahara Inspektorat Provinsi akan mengambil pajak pertambahan nilai sebesar 10% atas transaksi jasa konstruksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembayaran tahap 1 oleh PT AAA dibayar pada 31 Januari 2021 sebesar 1,750 M dikali 10%, maka akan mendapatkan hasil rupiah 175 juta. Yang kedua ada pembayaran tahap 2 kepada Bapak Kelik dibayar pada 5 Juli 2021 sebesar 65 juta dikali 10%, maka akan mendapatkan hasil 6.500.000. Baiklah, hanya itu yang dapat kami jelaskan mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Sebelumnya terima kasih telah menyaksikan video ini dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.